أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, dengan bertawasul kepada Allah dan Rasulnya, ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, karena tawasul itu merupakan wasilah, perantara. Sebagaimana keterangan bahwa Nabi Adam pun ketika berbuat kesalahan bertawasul kepada Nabi Muhammad yang belum lahir. Oleh karena itu, jangan sampai kita menafikan terhadap tawasul. Tawasul itu artinya perantara. Contohnya, kita ngambil lampu. Kalau tanpa perantara, tangga tidak mungkin bisa mengambil lampu. Melamar pekerjaan tanpa adanya ijazah tidak akan terima. Ijazah merupakan perantara, ya, wasilahnya. Kita pun sama, kita lahir ke alam dunia, wasilahnya orang tua kita. Wasilah, tawasul atau wasilah, perantara, ya. Jadi orang yang menafikan yang berkaitan dengan tawasul atau wasilah, ya, mungkin kurang memahaminya, ya. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah bahwa tawasul itu penting, ya. Kita memohon kepada Allah dengan perantara, dengan doa, ya. Jadi jangan sampai kita menafikan tawasul atau wasilah. Kita sebagai orang yang beriman, ya, mengetahui bahwa Nabi Adam pun bertawasul kepada Nabi Muhammad yang belum lahir. Ini hadisnya, ya. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qtarafa adamul khati'ata qala ya rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafartali. Faqala Allah ta'ala ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Qala ya rabbi annaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabal khalqi ilaika. Faqala Allah ta'ala sadaqta ya Adam annahu la ahabbul khalqi ilayya wa iza'altani bihaqqihi faqad ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Rahul Hakim wa sahahu at-Tabrani wa rada fihi huwa akhirul anbiya'i min dzurriyyatika, ya. Ini hadisnya yang berkaitan dengan tawasulnya Nabi Adam kepada nur Nabi Muhammad yang belum lahir. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma qtarafa adamul khati'ata, ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, bukan dosa. Jangan sampai kita mengatakan Nabi Adam berdosa sul adab, karena Nabi itu dimaksum daripada dosa. Kalau salah belum tentu dosa, tapi kalau dosa pasti salah, ya. Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan,
Qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Lalu Nabi Adam menangis sampai 40 tahun, ya, menangis terus, ya. Ada mengatakan 40 hari, ada mengatakan 40 bulan, ada mengatakan 40 tahun, ya. Begitu luar biasa, hanya kesalahan satu saja Nabi Adam sampai menangisnya begitu, ya. Allah belum menerima taubatnya Nabi Adam. Lalu qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Lalu Nabi Adam berdoa, ya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammadin. Aku memohon dengan perantara hak Muhammad, illa ma ghafartali, melainkan engkau memaafkan semua kesalahan-kesalahanku. Padahal salahnya cuma satu, ya. Lalu Nabi Adam memohon pada Allah terus-menerus, ya, dengan wasilah tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui nama Muhammad walam akhluqhu, padahal aku belum menciptakannya. Qala, maka Nabi Adam mengatakan, ya Rabbi, annaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, annaka lamma khalaqtani, ketika engkau telah menciptakan aku, rafa'tu ra'si, dan aku melihat dan aku mengangkatkan kepalaku, fara'aitu, dan aku melihat, ala qawaimil arsy, pada dinding-dinding arasy, maktuban, tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan hanya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa'alimtu, maka aku menjadi tahu, annaka lam tudib ila ismika, sesungguhnya engkau tidak mungkin menyandingkan namamu kepada namanya, yaitu nama Muhammad, illa ahabal khalqi ilaika, melainkan makhluk tersebut merupakan hamba yang paling engkau cintai. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, sodaqta ya Adam, benar sekali engkau wahai Adam, annahu la ahabul khalqi ilayya, sesungguhnya dia Muhammad adalah merupakan makhluk yang paling aku sukai, aku cintai. Wa is'altani bihaqqihi, dan apabila engkau memohon kepadaku dengan perantara hak Muhammad, faqad ghafartu laka, maka sungguh aku akan mengampuni semua kesalahan-kesalahanmu. Walaula Muhammadun ma khalaqtuka, seandainya bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Ya. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, wa sahahu at-Tabrani, dan disahihkan oleh Imam Tabrani. Warada fihi, dan ada riwayat yang lain, wa huwa akhirul anbiya'i min dzurriyyatika, dan bahwa dia Muhammad adalah nabi yang terakhir dari keturunanmu wahai Adam. Padahal Nabi Muhammad belum lahir, tapi dengan memohon kepada nur Nabi Muhammad, wasilah tawasul Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, dengan baca salawat, Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita lebih berhak memperbanyak baca salawat kepada kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 61, ada seorang Bani Israel yang paling bejat di antara kaumnya. Waruya anna musrifan min Bani Israel lama mata ramau bihi fa auhallahu li Musa alaihissalam
an ghasilhu wa sholli alaihi fa inni qad ghafartu lahu. Qala ya rabbi wa bima dzalika qala innahu fataha taurata yauman fawajada fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi fa ghafara lahu bidzalika. Ya, ini ada riwayat bahwa anna musrifan min Bani Israil, ya, sesungguhnya ada seorang yang sangat luar biasa, ya, bangkawarahnya, rusaknya, bejatnya, ya. Lama mata, ketika dia meninggal, ramau bihi, maka mayitnya dilemparkan oleh orang-orang. Kenapa? Karena tidak ada kebaikannya, ya, orang yang paling bejat di kalangan Bani Israil. Fa'auhallahu li Musa alaihi salatu wassalam, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, an ghasilhu, supaya diambil dan dimandikan, ya, wa sholli alaihi, dan disolatkan jenazahnya. Fa inni qad ghafartu lahu, maka sesungguhnya aku telah mengampuni dia, hambaku ini, ya. Qala, maka Nabi Musa mengatakan, bertanya, ya Rabbi wa bima dzalika, wahai Tuhanku, dengan sebab apa engkau mengampuni hambamu ini, padahal masyarakat sudah tahu orang ini orang yang paling bejat di kalangan Bani Israil, ya. Qala, maka Allah berfirman, innahu fatahat taurata, sesungguhnya dia telah membuka kitab Taurat. Ketika dia telah membuka kitab Taurat, yauman, pada suatu hari, fawajada fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka didapati nama di dalam kitab Taurat itu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla alaihi, maka orang tadi, ya, orang yang paling bejat di kalangan Bani Israil, ketika membuka kitab Taurat pada suatu hari, ada nama Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, lalu dia membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang belum lahir. Fa ghafara lahu bidzalika, maka aku mengampuni hambaku ini dengan sebab dia pernah baca sholawat satu kali ketika membuka kitab Taurat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad perbanyak baca sholawat, ya, insya Allah kita akan diampuni semua dosa-dosa kita, ya. Satu lagi yang berkaitan, Nabi Adam ketika akan mempersuting Siti Hawa harus membayar maharnya, ya. Wa dzakara Ibnu Jauzi fi Salwatil Ahzan anna Adam alaihissalam lama romal kurbi min Hawa'a talabat minhul mahru faqala ya Rabbi madza a'tiha. Qala ya Adam sholli ala Safiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isrina maratan fa fa'ala, ya. Wa zakara Ibnul Jauzi, ya, dan disebutkan oleh Ibnu Jauzi fi Salwatil Ahzan, dalam kitab Salwatil Ahzan, anna Adam alaihissalatu wassalam, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam lama romal korbi, ya, ketika akan menyentuh Siti Hawa, talabat minhul mahru, maka Siti Hawa meminta mahar kepada Nabi Adam alaihissalam. Faqala, maka Nabi Adam bertanya pada Allah, ya Rabbi madza u'tiha, ya, wahai Tuhanku, apakah aku harus memberi kepada maharnya Siti Hawa, ya, apa yang harus aku berikan kepada Siti Hawa sebagai maharnya? Qala, maka Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, sholli ala Safiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bacalah salawat
kepada nabi yang suci. Sopi itu nabi yang suci ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyrina marotan, 20 kali sebagai maharnya. Fa'ala, maka Nabi Adam mengucapkan solawat 20 kali, akhirnya bisa dinikahkan dengan Siti Hawa ya. Jadi sebagai mahar solawat Kangjeng Nabi Muhammad ketika Nabi Adam ingin mempersunting Siti Hawa. Qala Ka'bul akhbar auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihissalam fi ba'di ma auha ilahi. Ya Musa atuhibu alla yanalaka min atsi yaumil qiyamah. Qala ilahi na'am. Qala faqsiru as-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan oleh Ka'ab bin Akhbar, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam fi ba'di, pada sebagian ma'auha, wahyu ilahi kepadanya ya, ketika Nabi Musa alaihissalam ya diberikan wahyu, sebagian wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, atuhibu alla yanalaka min atsi yaumil qiyamah. Sukakah engkau ya jangan sampai haus ketika pada hari kiamat ya? Apakah engkau suka ya supaya tidak haus pada hari kiamat? Qala, maka Nabi Musa mengatakan ilahi na'am, wahai Tuhanku, tentu saja aku mau ya. Qala, maka Allah berfirman fa'aktsirus sholata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau tidak akan haus pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad ya perbanyak baca salawat setiap hari minimal 100 kali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.